Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama murid-murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua masih terus bersemangat mengikuti Kristus dan belajar kebenaran firman-Nya setiap hari. Baiklah saudaraku, kita akan segera memulai renungan firman Tuhan. Jadi mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, sebab Engkau Allah kami yang hidup dan yang benar. Hari ini kembali kami berkumpul di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saat kita mengasihi seseorang, tentunya kita ingin mengetahui detail tentang orang itu, bagaimana karakternya, hal-hal apa yang disukai dan tidak disukainya. Begitu juga apabila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus berusaha untuk mengetahui karakternya, hal-hal apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah. Berbagai pendapat orang tentang hal-hal yang disukai Allah adalah menjalankan ibadah dengan taat, memberikan persembahan atau korban kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, bertingkah laku dan berkata-kata dengan baik, atau dengan kata lain memiliki karakter yang baik. Semua itu merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Tentunya sebagai orang percaya yang mewakili Kristus di dunia ini, memang seharusnya kita melakukan hal-hal tersebut untuk memuliakan nama Tuhan dan memberikan kesaksian bagi sesama. Akan tetapi, apakah ada hal yang lebih disukai Allah dibandingkan semua itu? Mari kita membaca apa yang ditulis firman Tuhan tentang kehidupan Henokh, sehingga kita bisa menemukan jawaban hal apa yang disukai oleh Allah melebihi ibadah, persembahan, korban, perbuatan baik, dan karakter kita. Kejadian 5 ayat 21-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah manusia pertama yang tercatat dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian secara fisik karena ia diangkat oleh Allah pada waktu ia berumur 365 tahun. Alasan mengapa Henokh bisa mengalami hal yang luar biasa itu tercatat dalam kitab Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dari catatan kitab Ibrani itu, kita bisa mengetahui bahwa alasan Henokh bisa diangkat oleh Allah adalah karena ia berkenan kepada Allah. Berkenan artinya disukai. Tidak diceritakan secara detail mengapa Henokh bisa berkenan kepada Allah, tetapi catatan kehidupan Henokh dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, atau dalam versi bahasa Inggrisnya adalah He walked with God. Bergaul dengan Allah atau berjalan bersama Allah merupakan suatu pernyataan hubungan yang dekat dan akrab.
Henokh melakukan hal ini sehingga ia berkenan kepada Allah. Terlalu sering kita berfokus kepada pencapaian-pencapaian kita sehingga melupakan apa yang paling penting yang seharusnya kita utamakan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting atau lebih disukai Allah dibandingkan berjalan bersama kita setiap harinya. Allah senang berbicara dengan kita dan mendengarkan kita berbicara kepadanya. Allah senang apabila kita selalu berada di dekatnya. Jadi melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengingat alasan mengapa Henokh berkenan kepada Allah dan diangkat oleh Allah, yaitu karena ia berjalan bersama Allah. Marilah kita menjadikan hubungan kita dengan Allah sebagai yang terutama dalam kehidupan kita setiap harinya. Marilah kita senantiasa berbicara dengan Allah dan mendengarkan suaranya berbicara kepada kita, sebab itulah yang disukai oleh Allah. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk waktu persekutuan yang kami nikmati bersamamu melalui firman-Mu. Teguhkanlah apa yang kami dengarkan hari ini. Berikanlah kami kekuatan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi para pelaku firman. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, dan berikanlah kami hati yang bisa memahaminya. Ya Tuhan, sebentar setelah selesai bersatu teduh, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai, memberkati dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.